Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang static routing. Oke, di sini kita ada latihan soal dari case yang diberikan. Ada rulesnya. Yang pertama adalah IP assigned to gateway must be the first usable IP of the network. Yang kedua, IP assigned to connect to router is determined based on router position left to right. Jadi misalnya di sini ada dua router 1 dan juga router 0. Jadi IP yang left itu yang router left itu yang ini ya, yang 1, dan right itu yang 0. Kalau 0 sama 3 berarti yang left itu yang 0, yang right itu yang router 3. Oke, kita baca lagi soalnya. First usable IP address of the network is used for the first router. Jadi dari setiap pena yang di router, yang first usable itu untuk digunakan untuk yang left. Second usable IP address of the network is used for the second router. Yang berarti ini kan yang pertama pakai usable IP. Yang kedua berarti kita pakai second usable IP. Oke. Mungkin di sini kita bakal masukin aja untuk IP-nya. Mungkin dari PC dulu ya. Oke. Di sini kalau kita lihat ini ada ENA-nya 10.0, 8.10.0. Berarti ingat ya, kita kan untuk untuk menghubungin dari router ke switch itu kita pakai first usable IP dari ENA marketing aja, dari ENA ini. Berarti kita pakai yang second usable IP untuk yang kedua, berarti 2. Jadi spek busnya 24 berarti 0 ya. Oke. Default gateway-nya berarti 192.168.10.1. Kenapa .1? Karena kan dari router ke switch ya, nanti hubungin di fast ethernet. Yang kedua di sini kita nggak ada rules kita pakai IP yang last IP atau yang after PC 1. Berarti kita pakai yang PC 1 ya kan .2. Sekarang kita pakai .3. Masih tes 24 masih sama. Berarti default gateway juga masih sama ya. Oke. Di sini ada finance. Oke, kita masukin, kita lihat. 192.168.20.2 karena yang satu untuk router ke switch ya. Subnet masknya 25. Nah, kalau kalian bingung caranya gimana ngitung 125, caranya gini. Kalian ubah ke programmer. Jadi kalau kalian ingat kan satu oktet ada 8 bit. Tadi ada 4 oktet, berarti 8 kali 4 32. 25 kan berarti kalau kita hitung 11 sampai 24 berarti kan 25. Berarti ntar ada di 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti 125 adalah 128. .1 karena untuk router, ingat, untuk router ke sini, ke switch. Ini juga sama, 192.168.20.3. .4 berarti ya. Atau enggak? 1 deh, sorry. 1. Karena default gateway ya. Oke, setelah dari PC mungkin kita ke PC selanjutnya. Berarti di sini ya. Ini diketahui ENA-nya 30.0. Nanti kita pakai .2. 25 itu berapa tadi? 25 128. Berarti default gateway-nya sebenarnya 128.30.1. Ini untuk yang first PC. Second PC kita pakai 192.168.30.3. 28 berarti 192.168.30.1. Oke. Sekarang ke operasional PC. Kita lihat 40.0. 40.0 berarti kita pakai yang kedua ya, karena kan yang satu buat router, ingat. Ini 125 berarti masih sama 128.
50.1. Oke, berarti ini kita pakai yang habis yang pertama, berarti itu 3. 128 masih sama, 192, 168.40.1. Default gateway ini terlalu sama ya untuk setiap jaringan. Kayak cara buat ngakses ke jaringan ini gimana default gateway. Dan default gateway itu nggak harus first usable IP, bisa asalkan IP-nya available. Tapi biasanya kita pakai first usable IP karena biar gampang ya. Ini pakai 50.2 berarti. Nah /26 berapa? Oke, kita coba kalkulator lagi ya. Aku udah tahu sih, tapi bentar kita coba kalkulator dulu. Oke, satu kan 26 ya. 26 berarti kan 24 sisa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 192. Default gateway-nya berapa? Default gateway-nya adalah 1. Oke, done. Sekarang kita ke PC 2. .3 192.68.50.1. Oke, dan kita udah masukin seluruh IP ke PC. Oke, next berarti kita masukin kita konekin routernya ke switch. Berarti kita lihat config, kita lihat router satu ini terhubung secara langsung ke jaringan mana? Ke EVA 00 kan? EVA 00 berarti ini host ethernet 00. Kita onin dulu. Sabar, kita masukin apa yang dimasukin? Yang dimasukin adalah default gateway. Bisa ke marketing, sebenarnya kan marketing .1 kan, first usable IP. Terus 24 berapa? 0. Oke. Next ke finance. Berarti 192.168.20.1. Kenapa 1? Karena default gateway dari first usable IP di finance. 125 berapa? 128. Oke. Nah, kita lihat router 0. Router 0 ini terhubung secara langsung ke mana? Ke ini kan? Ke sini kan nggak secara langsung. Oke, berarti kita lihat FA 00. Oke. 192.168.30.1 karena default gateway. 125 berarti 128. Oke, next router 3 ke EVA 00 ya. EVA 00 berarti nggak dinyalain dulu. 192.168.40.1 plus 25 128. Terus ada EVA 10. EVA 10 nih. Terus 192.8.50.1 26 berarti 192. Oke, udah. Kita coba send sesama jaringan dulu. Oke, ini sukses dari sesama divisi. Kalau dari divisi tapi beda, masih terhubung router. Oke, sukses juga ya. Kita coba dulu semuanya. Ini kesini nggak bisa karena belum di routing. Ini sukses. Tapi kalau ini sama ini harusnya bisa. Nah, oke, sukses ya. Nah, tapi kalau kalian tahu, kalau kalian coba marketing ke operasional, bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka nggak terhubung secara langsung. Dan untuk ngehubungin, kita perlu yang namanya routing. Jadi kayak kita bakal pakai metode static routing. Oke, yang pertama nanti aja sesuai rule tadi ya. Kita baca first usable IP address of the network is used for the first router. Berarti ini kan area nya 32. Berarti first usable nya kan ini yang left, second usable di ini. Oke. Berarti kita cobain aja. Set. Oke, kita coba routing dulu. Oh ya, ada cara gampangnya untuk tentuin kita pengen routing kemana aja. Yang pertama, kita lihat router 1. Router 1 kan marketing sama finance sudah terhubung secara langsung.
divisi mana yang nggak terhubung secara langsung. Berarti kan operasional, designer, sama administrator. Nah, berarti kita perlu hubungin ke 3 NA ini. Di sini completion kita 66% ya. Oke. Jadi kita lihat network berarti network address 192.168. Kita mau hubungin ke administrator dulu coba. 30.0. Masnya berapa? .0 karena /25 ya teman-teman. Karena /25 ya. Terus next hop kemana? Nah, kita lihat tadi kan ini NA-nya 32 nih. Terus yang left kan 33 berarti, yang kanan 34. Berarti next hop dari sini ke sini gimana? Ke 34 ya. 100.34. Oke, next kita mau ke operasional 40 ya. 40.025 berarti masih sama. 128 dong. Oke, ini kayak ada yang salah tadi. Tapi apa, kita hapus yang sebelumnya. Harusnya /25 ya. Harusnya 128. Nah, ganti. Oke. 30.0/25. Oke, udah. Sekarang kita hubungin ke designer. Designer.50. Maksudnya berarti 26 berarti 192. Kita lihat kalau kita kan dari router 1 nih mau ke designer, kita harus next hop ke sini dulu, ke router 0. Nggak bisa langsung ke router 3 karena router 3 nggak terhubung secara langsung. Berarti kita bisa langsung kita ke sini dulu, kecuali ada kabel lagi ya. Berarti kan next hop masih sama, 50.0 192. Oke, udah. Oke, next kita ke router 0. Kita lihat router 0 ini terhubung secara langsung kemana? Ke jaringan administrator. Berarti dia harus routing ke marketing, finance, sama operasional dan designer. Oke, kita static. Kita lihat 192 terus 168.10.0. Kita mau ke left dulu ya, ke marketing. Nah, /24 berapa? Di /24 marketing ya 0. Next hop kemana? Nah, aku ingetin lagi, tadi kan NA-nya yang routing 32. Berarti ini kan 33, ini 34. Berarti next hop kita mau ke kiri dong. Berarti ke 33. Dot 100.33. Oke, udah. Sekarang mau ke finance. Finance.20. Selesai 25 berarti berapa? 128. Next hop masih sama nggak? Masih sama, karena kan dari sini ke sini ya, ke 33. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat, kita kan nggak perlu routing ini ya, karena udah terhubung secara langsung. Berarti kita routing yang kanan. 192 terus 108.40.0. Plus 25 berapa? 128. Next hop berarti kemana? Nih kita lihat lagi teman-teman. Tadi kan ini 34. Sekarang ini ada NA baru nih, dari router 0 ke router 3. NA-nya 128, yang left 129, yang right 130. Oke, berarti 129. Maksudnya berarti masih sama. Next hop berarti itu 129. Bentar. Nggak deh, 130 deh. Karena kan dari router 0 ke router 3. Berarti 130. Oke, add. Next 192.168.40.50 0/2626 berarti 192 ya. Next hop sama nggak? Masih sama karena dari 0 ke 3. Dari router 2 lah, router 2 ke router 3. Oke. Oke, berarti ini udah done. Sekarang router 3. Kita perlu routing juga. Router 3 kan terhubung secara langsung cuma sama operasional sama designer. Berarti kita perlu menaikin ke marketing, finance, and administrator. Kita ke static. Oke, next kita mau ke marketing dulu ya. .168.10.0.
maksudnya 24 berarti 25 0. Next shop gimana? Nah ini teman-teman, kan router 3 walaupun mau ke marketing, dia next shopnya tuh harus ke router 2 atau router 0, nggak bisa langsung ke router 1 karena nggak ada kabel yang terhubung secara langsung. Berarti next shopnya berarti 129, 128 kan ini, berarti 129 atau 168.100.129. Oke, next. Nah oke, kita mau ke finance 20 0 /25 berarti 128. Next shopnya berarti kan ke router 2, sama aja berarti. Oke. Sekarang kita mau ke administrator. Maksudnya berapa? 25 128 masih sama ya. Next shopnya juga berarti masih ke 129. Oke. Nah udah. Sekarang kita tinggal set serial. Ini kan router 1 SE. Kita harus ngasih address untuk si router ini. Tadi kita belum ngasih ya, kita cuma transfer doang. Berarti kita 192.168.100.33 karena kan ENA 32, live 33, RAID 34. Oke. /27 berapa? 224. Kalau kalian agak ragu bisa hitung lagi. 27 kan berarti sisa 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 224 ya. Oke, kita close aja. Nah, di sini juga klik SE. Nah, ini kan ada dua ya, SE20 sama SE30. Kita yang 20 dulu. 20 berarti berapa? 34 ya. 100.34 /27 berarti 224. Yang 30 berapa? Untuk yang ke kanan kan 128. Live nya kan berarti 129, reknya 130. Berarti 68.100.129 /27 berarti masih sama 29. Oke. Yang udah selesai. Sekarang ini kita lihat SE kan berarti yang IP address ini ya, kita onin dulu 192.168.100.130 /27 berarti sama 24 129 130. Kalau udah kita close, kita master lagi semuanya udah terconnect ya. RIP static right. Oke. Oke, ini udah connect semua harusnya. Kalau kita coba lagi. Oke, ini udah berhasil lah. Berarti bisa marketing mau ke designer. Kita coba bisa. Kalau dari administrator ke operasional bisa. Kalau dari operasional ke finance bisa. Kalau kita lihat progresinya udah 100%. Berarti udah berhasil ya. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Thank you.